ya pulang, ya, ditemani dengan dayang-dayangnya, dengan dengan pembantunya, subhanallah, sambil membawa domba. Karena domba ini dibawa tidak hanya untuk nanti makan di tempat tujuan, tapi dalam perjalanan itu mereka juga makan. Karena jaraknya jauh. Itu orang dulu. Orang dulu kalau makan, subhanallah, daging-dagingnya yang dimakan. Domba yang dibawa, subhanallah. Nah kita kan daging tempe, tahu, daging, ya teri lah gitu ya, sambal terasi lah, wah sudah bekas semua. Masya Allah sekalian. Kalau ini daging semua, betul-betul daging yang dibawa. Kenapa? Karena perjalanan jauh. Supaya tetap fit, supaya tetap segar, maka makan yang berdaging yang dibakar. Mereka bakar gitu. Jadi tidak salah membawa kambing. Di samping juga untuk apa? Untuk diminum air susunya dalam perjalanan. Kita enggak kotakan, habis itu ke kamar mandi karena mencret. Sebab dia fermentasi sudah. Jadi, tapi tadi mereka kesasar di tengah padang pasir. Itulah Nabi Musa melihat api, ya kan? Melihat api. Idro'a nar. Aku melihat ada api di sana. Tidak mungkin mereka ini langsung dibawa oleh Nabi Musa, istri, anaknya, pembantunya, dan semua apa yang dia bawa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya keluarganya ini disuruh untuk apa? Menetap di tempat di mana mereka itu berhenti. Biarkan aku saja yang ke sana. Ya, jadi dia pergi, dan Nabi Musa ini itu terbiasa membawa tongkat. Jadi tongkat yang dia bawa, yang kita barangkali lihat ataupun baca dalam buku ataupun dalam YouTube ataupun film itu tongkat yang memang biasa beliau bawa. Nah, ketika beliau mau pulang ke kampung pun dia bawa tongkat juga. Jadi hampir rata-rata para nabi dan rasul itu membawa tongkat, termasuk Rasulullah SAW. Tapi juga jangan dari sini nanti kita mulai nyari tongkat. Karena tongkat itu banyak kemanfaatannya. Kalau kita apa? Ya ada sih ada, tapi tidak begitu kan. Kalau sana kan karena padang pasir, karena juga untuk apa? Untuk domba. Dia mengembala domba. Kalau kita domba apa dikembala? Hanya satu dombanya, Yamaha, Honda, Mio, hanya satu ada dulu sekalian. Masya Allah kondisi itu. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini akhirnya Nabi Musa pergi dia sendiri. Nah memang ada kebiasaan orang-orang di Arab itu kan mereka suka membuat kampung. Nah kadang-kadang kampung ini ada barangkali di dekat padang pasir. Kadang-kadang mereka membuat kampung itu di atas bukit. Nah memang tidak ada listrik. Nah kebiasaan mereka kalau menghidupkan api di waktu malam itu mereka juga memberikan api di luar rumah mereka. Sehingga kalau ada orang-orang yang melintas di padang pasir itu mereka bisa melihat. Nah itu kelebihannya. Kita enggak sebelah banyak lampunya, kita matiin lampu rumah kita. Kenapa? Sudah terang dari sebelah. Hemat. Padahal tadi itu sebenarnya untuk melihat supaya jalan ini tidak terlihat bolong, atau kalau dia bolong tidak orang ini terjebak dengan tanah ataupun jalan yang tidak baik tadi. Kita enggak hemat. Enggak saja. Ya salah kita itu. Ya kalau sudah melihat yang ini sudah mulai lupa, sudah mulai pelit. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Yang manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau dikasih susah dia mengeluh, dikasih dia kenikmatan dia lupa. Manusia. Kita nih bukan manusia lain, kita ya. Kan itu sekali. Nah jadi Nabi Musa meminta kepada keluarganya untuk menetap di padang pasir ini sambil beliau ini melihat api itu. Apakah memang api itu akan mendatangkan sedikit keberkahan atau memang ini adalah petunjuk buat mereka untuk bisa sampai ke kampung dan ibu sekalian. Ya. Jadi ini penjelasan yang Allah ingin jelaskan kepada kita. Jadi api ini beliau berhenti ini di antara Madian dan Mesir. Jadi masih jauh nih. Madian dan Mesir di tengah-tengah mereka ini mendapati api ini, ya terutama Nabi Musa mendapati api ini. Nah jadi kita lihat di sini kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala
Dari ayat ke-9 dan 10 ini menggambarkan tanda-tanda bahwa Nabi Musa akan mendapatkan wahyu. Kita masuk di ayat 11 sampai 16. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Nah, ketika Nabi Musa sampai ke api itu, ya, dia sampai ke api itu, nudiya, lalu ada suara yang memanggil dia. Nah, kalau kita kayak begini gimana? Kabur. Ada suara yang terdengar memanggil Nabi Musa, ya Musa, inni ana rabbuk. Allah. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Nah, artinya Bapak dan Ibu, ini tidak sembarangan manusia bisa dipanggil oleh Tuhan dan bisa bertemu dengan Tuhannya walaupun tidak dalam bentuk aslinya. Berarti manusia ini adalah manusia pilihan. Nabi Musa dipilih oleh Allah. Apakah kita juga akan bisa dipilih oleh Allah bukan sebagai seorang nabi tetapi sebagai orang yang soleh? Bisa pada dia. Nah, bagaimana caranya? Dan apakah kita siap untuk menerimanya? Karena ini tidak sembarangan. Berarti Nabi Musa ini sudah mempersiapkan diri. Ada perilaku-perilaku yang Nabi Syuaib sendiri juga melihat ini perilaku yang enggak sembarangan. Ya, dia punya kekuatan. Dia juga punya perhatian kepada orang lain. Dia juga punya kejujuran. Dia juga punya punya usaha yang kuat gitu, untuk menopang hidupnya. Maka Nabi Syuaib melihat bahwa engkau ini, kata Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, akan menjadi seorang pemimpin karena terlihat dari tubuhmu yang kuat, yang jujur, yang semangat, ya. Dan punya punya emosional yang tinggi. Jadi pemimpin itu memang punya emosi. Kalau dia tidak punya emosi, akan jadi pemimpin. Emosi apa? Emosi untuk menjadi pemimpin, ya, untuk menjadi pemimpin. Walaupun dia sendiri pada dasarnya tidak mau, tapi ada emosi itu, sinyal-sinyal itu, dan itu sudah dilihat oleh Nabi Syuaib. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memilih. Nah, kalau Allah sudah memilih, Bapak dan Ibu, apakah kita bisa menolak? Nah, jadi kalau Allah bilang di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 68 sampai ayat 70. Ya, ini surat 68 sampai ayat 70 di dalam surat ke-28. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana khiyar subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'minun Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kita perhatikan di situ Bapak dan ayat 68. Sesungguhnya Tuhanmu menciptakan dan memilih siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada satupun manusia yang mampu untuk bisa menolak pilihannya, nggak ada. Nah, kalau sudah dipilih, Allah hanya minta subhanallahi wa ta'ala musyrikun. Sucikan Allah pada hatimu. Tinggikan Allah dalam hatimu. Dan jangan menduakan Allah. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita melakukan tugas hari ini, itu pada dasarnya memang itu kita memilih. Tapi sebenarnya ini pilihan Allah. Jadi ini sama pilihan Allah, hanya ketika ini belum terjadi ini kita lakukan pilihan itu, itulah pilihan kita. Sampai nanti dalam perjalanannya kita lakukan, nah itulah pilihan Allah pada dasarnya. Nah, akan terjadi sesuatu kendala dalam pilihan itu, maka jangan lupa Allah bilang, sucikan, bersihkan hatimu. Kenapa? Karena itu pilihanmu. Artinya Nabi Musa mencoba memisahkan antara seorang Bani Israel dengan satu orang Kipti. Tetapi rupanya Allah punya kehendak orang yang Kipti ini mati, terbunuh, tidak sengaja. Yang ujungnya orang Bani Israel tadi kedua kali dia akan berkelahi, dia minta tolong kepada Nabi Musa yang sedang lewat itu. Nabi Musa tidak mau karena takut yang kedua kalinya dia membunuh. Akhirnya dibongkar. Nah, apakah karena dibongkar lalu kita kalau begitu aku mau pilih yang lain aja lah, gak usah yang itu. Kenapa? Jadi berat.
Mendingan aku jadi pekebun aja lah. Mendingan aku jadi pegawai saja lah. Kenapa? Kalau berdakwah itu nanti habis duitnya. Tenaganya habis, capek. Lebih banyak mengeluarkan daripada banyak pemasukan. Itu kan dakwah itu. Lebih banyak mengeluarkan daripada pemasukan. Jadi kalau terbalik, lebih banyak pemasukannya daripada pengeluarannya, hanya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena dia akan selalu menopang. Bagaimana nih dakwah ini tetap berjalan. Nah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Apakah beliau kaya sampai meninggal beliau? Setelah ada perintah beliau berdakwah? Tidak ada ceritanya. Ya, baju pun juga bisa dihitung dengan jari. Kalau kita masih lebih dari jari tangan kita, malah lebih lagi dari jari kita, 20 jari tetap masih lebih. Ya tetap masih lebih. Nah ini tidak pada dibuskan. Ini Rasulullah SAW meninggal pun dalam keadaan kainnya pun juga kurang untuk mengkafani diri beliau sendiri. Subhanallah. Ya, subhanallah. Tapi Rasulullah tetap menekankan agar kalian menjadi orang kaya. Kenapa? Dengan kekayaan itu kalian bisa menolong agama Allah. Coba kalau kalian miskin semua, bagaimana kalian akan bisa menolong agama Allah? Maka yang dikayakan jangan lupa. Yang belum dapat juga jangan iri. Ya, jangan iri. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri sekalian. Ya. Maka kata Allah di ayat ke-69, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Tuhanmu itu mengetahui apa yang ada di dalam dadamu dan apa yang ada di dalam dadamu lagi. Apa artinya? Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita rasakan Allah tahu. Ada cerita lama yang kita pernah lakukan yang sampai hari ini Bapak dan Ibu tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah tahu. Kita dulu pernah berbuat maksiat barangkali, mau kecil ataupun besar barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Sampai hari ini banyak orang yang tidak tahu. Sampai pasangan kita juga barangkali tidak tahu. Kenapa? Karena Allah masih menutupinya. Ya, Allah masih menutupinya. Benar itu sekali. Wallahu la ilaha illa Dialah Allah. Hanya Dia. Kita diminta untuk memuji di dunia dan juga di akhirat, ya kan? Itu kan ayat terakhirnya, ayat 70. Kita diminta untuk memuji Allah di dunia dan juga di akhirat. Lahul hukmu. Apa kata Allah lahul hukmu? Bahwa Dia telah menentukan. Dia telah menetapkan. Jadi ada ketetapan yang kita tidak bisa merubah. Ada yang bisa berubah? Enggak ada. Semuanya ini ketetapan Allah. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum Allah wujudkan, maka silahkan kita berusaha. Apakah dia berubah? Wallahu alam, itu Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Karena apa yang kita usahakan itu nanti hasilnya kan belakangan, bukan di depan. Gak mungkin hasil dulu baru usaha. Enggak lah. Enak kalau begitu kan? Dapat hasil dulu kita, usaha belum. Enggak, usaha dulu baru ada hasil. Badan Ibu sekalian. Ya. Dan kepadanya semua masalah kembali. Nah, ini sebuah tekanan yang Allah berikan kepada kita, sebuah pembelajaran yang Allah berikan kepada kita, kepada Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalau Allah sudah memilih, maka seriuslah dengan pilihan Allah. Jadi Allah kalau sudah memilih kita dan apa yang kita pilih itu baik, maka seriuskan, jangan ragu-ragu. Nah, makanya tadi kenapa Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ini ana rabbuk." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian, kita diberikan pembelajaran oleh Allah SWT tentang akidah. Ya, tentang akidah. Baik, kita teruskan. Lalu Allah bilang begini, "Fakhla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskan sendalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang dalam keadaan suci. Jadi dia ini gak sadar, dia masuk ke lembah, ini wilayah yang Allah punya. Lembah ini Allah punya. Tidak boleh ada yang masuk kecuali dengan kesucian. Tidak hanya kesucian dari sisi apa? Sendalnya, tetapi juga kesucian dari sisi hatinya. Ya, sehingga Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Fakhla." Lepaskan semua. Baik yang ada di kakimu ataupun yang ada di hatimu.
lepaskan semuanya. Nah, bisa nggak Bapak? Bisa melepaskan itu. Kenapa? Karena kita sedang dipanggil oleh Allah. Ya seperti sekarang kita ngaji, lepas semuanya, itu masih pikiran yang lain sambil ngaji. Aduh, Ustaz. Makanya kalau kita ngaji itu pasti tersinggung. Maka pertama kali yang tersinggung adalah saya. Ketika saya baca sebelum saya ngajar, saya tersinggung. Ya Allah, kena saya. Nanti orang bakal tersinggung juga dengan omongan ini. Ya mohon maaf ya Allah. Iya. Jadi kalau tidak mau tersinggung, kita lepaskan. Berhenti ngaji. Berhenti ngaji. Berhenti kita ngaji. Kenapa? Ini ayat-ayat Allah menyinggung semua. Kenapa? Kalau memang kita ini berseberangan dengan Allah, pasti tersinggung. Kalau yang kita lakukan ini seperti apa yang Allah ceritakan, ya Allah, ini rupanya jawabannya selama ini. Ini jawabannya selama ini aku cari-cari, aku tunggu-tunggu. Rupanya ada berkali di dalam surat ini. Jadi fakhla, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan kemudahan, dan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka lepaskan sesuatu yang kotor. Kita harus lepaskan kepada itu. Baik itu pakaian kita yang kotor, yang tidak halal, yang syubhat, lepaskan. Lepas kepada itu. Jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda. Kalau ingin semua permasalahannya disegerakan, maka lepaskan yang subhat itu. Jual-jual lah, kita jual. Walaupun di kemudian kita nggak punya motor lagi, kita nggak punya mobil, nggak apa-apa. Yang penting saya punya Allah. Nah, motor bisa pinjam sama kawan, mobil bisa sewa, kan gitu. Daripada masalah kita nggak pernah kunjung selesai. Lama nunggunya, ya udah, apa yang kita bisa lelang tuh kepada supaya selesai. Setelah dilelang, bagian kita ini lepas, bagian Allah jangan lupa. Kalau kita menjualkan barang, misalnya kalau kita menjualkan mobil, misalnya Bapak dan Ibu, maka tetap zakatnya harus keluar 2,5% untuk Allah. Kita lepas itu, kenapa? Karena dari sinilah nanti Allah akan menutup semua kekurangan-kekurangan kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita memang harus melepas rumah itu, kita lepas Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau kita tidak melepasnya, ini tidak pernah selesai masalah ini. Rupanya Allah tidak mau kalau memang rumah itu kita pegang. Sebab bisa jadi rumah itu adalah rumah yang kata Allah syubhat. Tapi masalahnya kita siap atau tidak. Nah, pikiran kita ini selalu menghantui. Kenapa? Nanti kalau saya tidak punya bagaimana? Lalu kalau ada tamu bagaimana? Kalau ada saudara, kita sibuk ngurusin manusia. Bukan kita sibuk ngurusin Allah. Kenapa? Karena kita punya masalah dengan Allah. Maka selesaikan masalah kita dengan Allah dengan cara yang lebih baik. Nanti Allah akan selesaikan kita dengan cara yang lebih baik. Hanya kita siap gak kepada Ibu sekalian? Siap gak kita? Nah, jadi ini gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita. Ya, gambaran-gambaran itu yang tidak akan pernah selesai. Kenapa? Ketika hati kita masih kotor, sampai pakaian kita pun juga masih kotor, nggak bakal selesai deh. Coba, lama selesai. Iya, lama. Jadi kalimat fakhla, na'laika, kan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, "Innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Lepaskan apa yang kau pakai, termasuk sendalmu yang kau pakai. Karena tempat yang kau masuki ini dalam keadaan tempat yang suci. Ya, udah gak terganggu ya. Ini sudah mulai dia. Tapi mesti diem deh. Udah mulai sembuh tadi dia diem. Apa-apa. Intermezzo. Nah, lalu apa kata Allah? Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Karena sesungguhnya aku memilihmu wahai Musa, lalu dengarkan apa yang aku akan wahyukan kepadamu. Subhanallah. Jadi karena kita sudah dipilih oleh Allah masuk ke tempat ini, maka tinggalkan semua dunia. Karena kita sedang berhubungan dengan wahyu. Tapi masih berat ya? Masih berat? Masih
dibagi dua, pikiran keluar ya, pikiran cepat selesai ini ya. Ya Allah, bulan itu sekalian. Ini ayatnya menyinggung kita nih. Kenapa? Wa anak tartuka fastami lima yuha. Aku memilihmu, tapi jangan lupa dengarkan wahyuku. Aku ingin mewahyukan kepadamu. Berarti seakan-akan kita ini juga dipilih. Saya hanya sebagai sambung penyambung lidah, bahwa ini ada wahyu Allah yang mau dibacakan. Yang mau dibacakan kepada maka dengarkan kalau mau dibacakan. Kalau kita nggak dengar, nggak dapat apa-apa ini. Apa yang Allah ingin katakan? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a ya fala yasuddannaka 'anna man la yu'minu biha wa taba'a hawa fatarda. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan ya selain daripada diriku. La ilaha illa ana. Jadi Bapak dan Ibu, Allah ingin memberikan kepada kita 3 perkara yang sangat mengikat. Sebagaimana 3 perkara yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ya, kepada Nabi Musa, kepada Ibu sekalian. Terutama di ayat yang kepada Ibu yang ke-12, 13. Ya, 12, 13. Ya, kita perhatikan di situ. 14, 15 nyatu semuanya. Ya, 12, 13, 14, 15 itu menjadi satu. Jadi ada 3 perkara yang saling mengikat. Pertama, al-i'tiqadu bil wahdaniyah. Al-i'tiqadu bil wahdaniyah, yaitu akidah tentang keesaan Allah. Jadi Allah ingin memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahyu bahwa akulah yang harus engkau sembah, dan aku perintahkan untuk memerintahkan semua manusia untuk menyembahku. Ini kan tauhid uluhiyah kepada ya, tauhid uluhiyah, bahwasanya tiada Tuhan melainkan hanya Allah dan itu sekalian. Jadi sebuah gambaran yang Allah ingin ungkapkan kepada kita tentang tauhid uluhiyah ini, bagaimana kita mencintai Allah dengan ikhlas. Satu. Jadi tauhid uluhiyah ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyembah Allah dengan ikhlas, mencintai Allah dengan ikhlas. Nah, sudahkah dalam kita mencintai Allah ini ikhlas? Atau masih banyak permintaan di situ? Rasulullah SAW suatu ketika berkata kepada para sahabatnya tentang 3 doa. Doa yang pertama Rasulullah katakan, apabila kalian memiliki banyak dosa dan dosa itu berlimpah, seakan-akan dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah SWT, maka Rasulullah katakan, pakailah doa Nabi Adam. Apa doa Nabi Adam? Apa doa Nabi Adam? Ada yang tahu doanya Nabi Adam? Doa Nabi Adam itu surat ke-7 ayat ke-23. Surat ke-7 ayat 23, posisi kanan paling atas, baris pertama. Doa Nabi Adam. Doanya adalah Rabbana zalamna, oh apa? Suratnya, ayatnya yang tidak tahu. Jadi kalau kita banyak dosa, kan sampai diusir Nabi Adam dari surga. Nah, kalau kita banyak dosa diusir kemana Bapak dan Ibu? Alhamdulillah nggak diusir, sampai sekarang masih di Jambi. Ya. Nah, ini yang banyak dosa. Lalu doa yang kedua kata Rasulullah, itu doa bagi orang yang menghadapi serba kegelapan, usaha gelap, bangkrut, bekerja selalu ditolak. Kalau kita kerja banyak yang iri, banyak yang dengki,
Kira-kira apa doanya? Apa doanya Bapak dan Ibu? Yang serba gelap, depan belakang, kanan kiri, atas bawah, gelap semuanya. Selalu menghadapi benturan, kayak ketutup gitu. Usaha-usaha yang kita lakukan itu ketutup kepada. Itulah surat ke-21 ayat 87 88. Ya, surah Al-Anbiya ayat 20 ayat 87 88. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah itu tidak sembarangan kepada Ibu Allah kasih doa ini. Karena ini untuk doa bagi umat Rasulullah SAW, doa bagi orang yang merasakan kegelapan dalam semua usaha. Nabi Musa mendapatkan 3 kegelapan dalam laut, kegelapan di dalam ikan paus, dan kegelapan di dalam hatinya sendiri. Maka terbentur, sehingga akhirnya dia lupa makan, dia ini lapar, lupa. Dan di dalam sejarah disebut bahwa Nabi Yunus ini ya, berada di perut ikan paus selama 2 pekan. Nah coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita berada di perut ikan paus, kira-kira paus mau makan kita nggak? Kalau sekiranya paus itu mau makan kita, dengan izin Allah kita masih hidup, kira-kira bagaimana kondisi kita di dalam perut ikan paus? Ya, makanya kan Pinocchio sama GP itu kan ketemu di perut ikan paus. Kali ini mengambil cerita tentang Nabi Yunus barangkali. Ketemu di situ gitu. Nah, dia selalu berdoa dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin selama 2 pekan. Tidak ada doa lain yang dia katakan kepada Allah kecuali kalimat ini. Terus di semua waktunya. Ya, semua waktunya. Maka Allah menjawab di ayat ke-88 bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalimatnya minal gham. Ada al-gham di situ. Ayat ke-88. Apa makna gham? Kesulitan, keresahan, ya, kesusahan atau kegelapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegelapan itu dengan cahaya, artinya dengan kemudahan. Sehingga usahanya menjadi lancar. Yang tadi tidak dapat pekerjaan menjadi dapat pekerjaan. Yang tadi belum dapat pasangan maka diberikan segera pasangan. Apalagi yang tadi banyak. Ini kegelapan yang kita hadapi. Ya kan kadang-kadang kita menghadapi seperti itu kan. Macam mana nih? Ini sudah pertengahan bulan, anaknya harus bayar sekolahnya. Ini uang belum ada. Wah, gelap kepada Ibu sekalian. Lakukanlah doa seperti doanya Nabi Yunus. Selain juga kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah yang lainnya. Lakukan gitu. Nah, doa yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah doa bagi orang yang tidak pernah kunjung selesai dan tidak pernah kunjung sembuh penyakitnya. Oke, kita memakai doa siapa pada Ibu sekalian? Apa doanya? Sakit juga, sakit kulit deh. Apa doanya badan? Doanya di ayat 83 dan jawabannya di 84. Surat Anni masaniyadurru wa anta arhamar rahimin. Di halaman yang sama. Anbiya. Di halaman yang sama. Jadi satu halaman itu ada 3 doa dari Allah kepada Rasulullah untuk diajarkan kepada umatnya, kepada kita. Yang pertama adalah doanya Nabi Ayub, sakit yang tidak pernah kunjung selesai, yang tidak pernah sembuh-sembuh penyakitnya. Maka baca doanya. Apa doanya? Anni masasniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sakit, tapi jangan Engkau jauhkan aku dari rahmat-Mu, karena Engkau yang maha kasih, Engkau yang maha sayang. Hanya itu doanya Nabi Ayub alaihissalam sampai Allah sembuhkan penyakitnya. Hanya permasalahannya kita baca doa ini sampai ribuan kali, tapi nggak yakin. Bisa. Kenapa? Al-i'tiqadu bil wahdaniyah. Bagaimana kita ini meyakini tentang keesaan Allah. Itu yang kita yakini Bapak dan Ibu sekalian. Sama seperti ketika kita ini berbicara masalah rezeki Bapak dan Ibu. Ya.
Surat 39 ayat 52. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ada? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dan membatasi. Pak, Bu, jangan iri sama rezeki orang. Allah sudah batasi rezekinya. Setiap kita ada batasannya. Kalau hari ini kita hanya mendapatkan 500.000, Bapak dan Ibu, teman kita tadi yang kerjanya nggak begitu kuat, nggak begitu besar, nggak begitu capek dapat 1 juta, ya udah jangan iri karena semua ada batasan. Awalam ya'lam kalimatnya di situ yang di awal ayat. Apakah kamu tidak sadari? Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah yang melapangkan dan menentukan ukuran? Ya Allah, itulah tadi karena tidak dilepas. Apa yang tidak dilepas Bapak dari? Kotoran yang ada di hati dan juga yang ada di tubuh. Akhirnya nggak terima. Ya Allah, Bapak dari. Masih berat. Sama-sama lah, kita ini punya masalah. Jangan melihat orang itu sudah berhasil Bapak dan Ibu. Jangan. Lihatlah bagaimana dia usahanya di awal. Kalau kita melihat orang itu sudah berhasil, kita tidak akan bisa melihat prosesnya dan kebahagiaan petunjuknya kepada kita. Tidak bisa. Jadi lihat bagaimana di awalnya kepada. Ya, kalau kita melihat Rasulullah itu sudah jadi, waduh, enaknya. Ya, tapi kita lihat bagaimana prosesnya Rasulullah. Makanya Rasul bilang, barangkali aku belum bisa menikmati apa yang aku kerjakan, apa yang aku tanam, tetapi kalian yang nantinya akan menikmati hasil tanaman yang sudah aku tanam. Bapak dan Ibu sekalian, coba. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa akidah yang meyakini tentang keesaan Allah SWT itu bagaimana kita memunculkan cinta kepada Allah itu dengan ikhlas. Yang kedua, bahwa tauhid uluhiyah ini Bapak dan Ibu adalah bertawakal dan berdoa serta berharap hanya kepada Allah. Jadi yang kedua dalam akidah bil wahdaniyah ini Bapak dan Ibu, tauhid kepada Allah SWT ini adalah bagaimana kita bertawakal, berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Jadi tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah. Jadi kalau kita masih berharap kepada manusia, jadi syirik lagi Pak Bu. Syirik lagi kita. Kata kita sih bagus Pak. Tapi rupanya kata Allah enggak, ini syirik. Ini enggak boleh gitu. Karena kamu berlebihan berharapnya kepada manusia. Padahal manusia yang kamu harapkan juga sama, dia sedang berharap juga kepada manusia di atasnya. Manusia di atasnya berharap dia kepada Allah. Yang di bawahnya ini salah. Atau bisa yang di atasnya tidak mengarahkan gitu kepada Allah. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa bagaimana orang lain berharap kepada dia, supaya dia yang dipuji-puji, yang dipuja-puja, yang selalu disebut namanya. Hati-hati Bapak dan Ibu. Sebagai orang yang beriman itu biasanya tidak suka jadi dipuji. Kalau ada orang yang memujinya, dia akan melempar dengan pasir. Kalau sekarang enggak, dilempar dengan uang kan? Semakin dipuji, semakin banyak uang yang dilempar. Kenapa? Kalau kamu mujiku kata dia. Nah itulah bedanya kepada dia. Nah orang yang beriman tidak mau dipuji. Kenapa? Karena dia khawatir kalau apa yang dia kerjakan itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena pujian manusia tadi. Kan pujian itu kan bisa menyebabkan kita lupa kepada Allah. Makanya para ulama dulu tidak mau menjadi orang terkenal. Gak mau. Untungnya dulu belum ada HP kayak begini. Nah sekarang, ya mau gimana lagi, sudah di depan mata. Yang melihatnya entah ya bagaimana yang melihat dari jarak jauh sana itu kan. Allah, ya udah terima jadilah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kondisinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini kalau kita lihat di dalam surat ke-2 ayat 218.
Surah Al-Baqarah ayat ke-218. Ada isinya apa? Terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Nah, jadi tidak ada yang kita harapkan kecuali hanya rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ya. Mengapa? Karena kalau kita lihat di dalam surat ke-35 ayat 2 dan ayat 3, surat 35 surat Fatir ayat 2 dan ayat ketiga. Ayaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa may yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ya, apabila Allah menganugerahkan rahmat bagi hambanya, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Apabila Allah menahannya, maka tidak akan ada yang bisa membukanya sesudah itu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatkan kalian akan kenikmatan yang sudah Aku berikan kepada kalian. Apakah ada Tuhan selain Aku di langit dan bumi yang memberikan rezeki kepada kalian? Tidak ada Tuhan melainkan Aku. Fa'anna tufakun. Tapi kenapa kalian menjauh daripada tauhidku? Mengapa kita menjauh daripada tauhid Allah? Allah salah apa? Orang kita yang berbuat kok malah Allah yang dimusuhi? Salahlah kepada diri sekalian. Jadi kita harus sadar diri, tahu diri bahwa yang salah ini adalah kita, bukan Allah. Allah sudah memberikan jalan, memberikan petunjuk, mengarahkan. Ini ayatnya coba. Jadi kalau Allah sudah membuka pintu rahmat bagi kita, jangan disia-siakan untuk berbuat baik. Jangan disia-siakan untuk apa? Berfoya-foya. Enggak. Jadikan apa yang kita dapatkan itu untuk apa? Kesempatan berbuat baik. Siapa tahu setelah itu kita nggak ada lagi. Ini kan kita tidak kepada ibu kita manusia. Lagi banyak berfoya-foya, lagi sedikit atau lagi nggak ada, sudah mulai kita panggil Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, kamu nih ya sudah Aku kasih. Allah masih sayang sama kita sampai hari ini, masih dikasih kita hidup. Ya. Kita berusaha kepada itu, lupa kita bersyukur kepada kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan itu sekali. Maka tadi Allah bilang, apakah ada Tuhan selain Aku yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Ada Pak? Nggak ada. Jadi kalau kita sehat, kita berada di tempat ini, kita bisa bertemu di tempat ini, sehingga kita bisa beraktivitas di tempat yang lainnya nanti, itu bukan karena kita, bukan karena Allah. Kita hanya usaha sebatas kita manusia, tapi Allah yang memberikan. Nah, ini yang Allah ingin ajarkan kepada Nabi Musa, dan ayat ini Allah juga ajarkan kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Jadi kalau ini kita tidak dengarkan, wahyu ini akan lewat. Wahyu ini akan lewat. Ya hanya sebatas pendengaran saja, cerita saja, catatan saja, atau hanya sebatas hanya dilihat di gambar. Karena di YouTube kan, lihat di gambar, sudah. Karena dia tidak betul-betul mendengarkannya, karena dari awal sudah tidak bersih. Subhanallah. Jadi bagaimana mau bergetar hatinya, mau bergetar kulit tubuhnya, kalau hatinya kotor? Apa yang dia pakai kotor kepada itu, sia-sialah. Masalahnya terus saja berjalan, tidak selesai-selesai. Coba aja tadi. Mau coba atau sudah dicoba? Sudah dicoba. Berjalan. Lagi berjalan. Yang ketiga, kepada ibu sekalian, beramal hanya kepada Allah. Beramal hanya kepada Allah dengan disertai rasa takut kepadanya. Beramal hanya kepada Allah dengan disertai rasa takut kepadanya. Nanti bisa dilihat di dalam surat ke-16, surat An-Nahl ayat 51. Surat 16, surat An-Nahl ayat 51. Apa isinya?
berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Jadi itu kepada takut kepada Allah. Jadi kita tidak takut kepada ibu kita miskin. Yang kita takut itu bagaimana kalau Allah murka kepada kita. Masih ingat atau masih pernah membaca doa Rasulullah ketika Rasulullah disakiti oleh orang-orang Taif? Panjang doanya. Kata Rasulullah, aku tidak takut ya Allah dengan cacian manusia, dengan hinaan manusia, sampai yang aku punya pun diambil oleh mereka. Aku tidak takut. Yang aku takut itu engkau marah kepadaku, engkau murka kepadaku, engkau menjauhiku, engkau tidak ridho kepadaku. Itu saja. Biarkanlah mereka mencaci maki. Aku berharap kepadamu, mudah-mudahan mereka orang-orang Taif di kemudian hari, baik itu orang tuanya dan keturunannya, akan masuk ke dalam agama. Dan itu betul terjadi. Kalau kita tidak, aku akan panggil kelompokku, aku akan panggil organisasiku, aku akan panggil orang-orang yang kuat dari antara aku apa yang aku punya. Aku akan datang kembali lagi menghancurkan kalian. Siapa lah yang kita ini? Itu Rasulullah. Dari mana beliau dapat? Dari surat Toha ini kepada Muslim. Malu kita ini. Dakwah apa kita? Kalau masih membawa-bawa nama gelar, kedudukan, mau pangkat, mau kekayaan, apa yang mau kita banggain? Bagaimana kondisi Nabi Musa waktu itu? Dia kan sudah dengar kan? Dia bisa jadi ngantuk. Enggak apa-apa, dengerin aja kok. Enggak masuk di mata, tapi masuk di hati. Karena masuk di telinga. Nanti pas bangun ingat dia. Oh ya tadi hebat. Rupanya ada rekaman. Yang terakhir, yang keempat kepada ibu, al-ittikhadhu bil wahdaniyah itu adalah beribadah hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi beribadah hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi bagaimana kita beribadah hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti dibuka dalam surat keempat ayat ke-116. Ada? Apa isinya? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Nah, jadi Allah ingin memberikan ridhonya kepada kita asal kita beribadah hanya untuk mendapatkan ridhonya. Jadi jangan melakukan kesyirikan. Jadi dosa syirik ini tidak akan terampuni sampai kita mati kalau kita tidak bertobat kepada Allah. Karena ini dosa yang paling besar, yang paling tinggi. Setelah apa itu? Setelah itu baru birrul walidain, apa itu durhaka kepada orang tua. Ya, jadi setelah Allah, orang tua hati-hati kepada itu. Jadi kalau kita punya salah dulu sama orang tua dan kita belum sempat meminta maaf sama dia, lalu usaha kita susah hari ini, kalau dia masih ada, cepat minta maaf sama dia. Minta doa dari dia. Bila perlu cuci kakinya bahasanya. Ya kita cium kakinya itu, kenapa? Karena itu kan keridhaan Allah SWT jadi dia. Walaupun tadi si ibu ini cerewet, ibu ini, tapi tanpa dia tidak akan mungkin ada kita. Dan terus sekali. Atau kita lihat di dalam surat yang sama, surat Toha ayat ke-132. Surat Toha, surat yang ke-20 yang sedang kita bahas ini kepada ibu, di ayat ke-132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Jadi kata Allah, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabar setelah sholatnya. Sabar setelah sholat kepada
sabar setelah sholat. Jangan marah-marah lagi, emosi lagi setelah sholat. Allah yang minta sabar setelah sholat. Aku tidak meminta rezeki kepadamu, tapi akulah nanti yang akan memberikan rezeki kepadamu. Ujungnya apa kalimatnya? Bagi orang yang bertakwa. Akibat yang baik. Bahwa akan ada akibat yang baik pada diri seseorang yang dia bertakwa kepada Allah. Arti bertakwa itu apa, dan ibu sekalian? Dia melakukan kebaikan terus menerus. Ada perbaikan terus, itu namanya takwa. Ada amal soleh namanya. Perbuatan yang baik kepada diri sekalian, yang selalu kita perbaiki. Yang kemarin harus lebih baik hari ini gitu. Jangan yang kemarin sama atau jatuh hari ini, enggak. Kalau bisa ada perbaikan terus bertambah. Dan apalagi kita ini dalam kondisi masih di bulan Rajab. Ya, kesempatan ini bulan yang penuh kemuliaan. Makanya bulan yang mulia ini kita dilarang untuk melakukan kezaliman. Di bulan yang mulia ini kita dilarang untuk apa? Berperang. Di bulan mulia ini kita dilarang untuk membunuh, baik membunuh secara fisik ataupun membunuh juga apa? Karakter. Nah, rupanya di bulan Rajab ini masih juga dia membunuh karakter. Karena sudah dilarang di dalam surat ke-9 ayat 36. Karena dalam Al-Quran surat Taubah ayat 36. Ya. Bahwa Allah memberikan kepada kita 4 bulan yang mulia. Nah, disitulah Allah SWT melarang kita untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan peperangan dan untuk melakukan pembunuhan. Jadi karakter itu juga adalah pembunuhan. Kita menggibahin orang, kita hoak-hoak orang, kan nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, mengapa demikian? Karena Allah SWT sudah bilang di dalam surat ke-5 ayat yang ke-30 32. Al-Maidah ayat 32. Paling atas ya. Apa maknanya? Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa mengelak kehidupan seorang manusia, maka seakan dia mengelak kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Nah, kita lihat di sini gitu. Bani Israel. Kalau kalian membunuh satu orang, apalagi orang ini orang yang baik, orang yang soleh, apalagi dia mengajarkan orang dengan jumlah yang besar, lalu orang ini dibunuh atau orang ini difitnah, sama saja dia telah membunuh semua. Apabila kita memelihara, menjaga, membimbing, atau barangkali kita mendanai orang ini, misalnya orang ini baik dan dia punya banyak orang di belakangnya, maka seakan-akan kita sudah memberikan kehidupan kepada semua orang. Jangan lupa ini, ayat ini mau dikemanakan. Tapi ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Jadi kalau ada yang melakukan seperti ini, maka Allah sebut dengan Bani Israel. Dengan Yahudi. Kenapa perilakunya seperti Yahudi? Ya, karena dia tidak mau tahu, bunuh. Ya, dihilangkan. Tidak mau tahu. Padahal tadi satu orang yang baik ini, kalau dia dibunuh sama seperti membunuh semua orang. Apalagi kalau dia ini adalah orang yang tadi itu kebaikannya itu apa? Dia seorang guru, dia seorang siapa? Benar dia. Hanya barangkali dari sisi suara saja yang berbeda. Dia biasa suara keras, tidak bisa suara lembut. Kita biasa suara yang lembut, suara keras kita habis suaranya. Kan gitu. Tapi tadi untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Lalu dibunuh tidak hanya barangkali fisiknya atau barangkali karakternya dibunuh, sama seperti dia membunuh semua orang. Akhirnya kan terbunuh semua orang sekarang. Karakternya. Terbunuh semua orang. Walaupun masih hidup orang-orang. Kenapa? Karena tidak ada yang memotivasi. Perlu ada yang memberikan motivasi. Hari ini sudah dan itu yang diinginkan oleh kita. Yang barangkali inilah sifat orang berhidis. Jangan juga nanti mencaci maki dengan ayat ini. Tapi jelas ayat ini sudah ada di dalam Al-Quran.
Ini Allah sudah ceritakan, jangan lupa bahwa ini pernah terjadi di masa lalu dan akan selalu terjadi di masa datang. Tapi karakter yang disebut karakter Bani Israil. Baik ya. Nah, yang kedua, ya, perkara yang kedua itu yang sangat mengikat dari wahyu Allah ini adalah at-tawajjuhu bil ibadah. Perintah untuk beribadah secara umum. Secara khusus adalah sholat. Maka di ayat yang ke-14 Allah bilang, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sembahlah aku dan jadikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Bapak dan Ibu, sesibuk apapun kita, seberat apapun masalah kita, jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu tidak hanya dengan berzikir Bapak dan Ibu. Yang utama itu adalah sholat. Jadi jangan ditinggalkan sholatnya. Berapa tadi? 14. Ya, Mbak. Surat Toha. Oh, satu. Kita lagi mengerjakan surat Toha. Iya. Ayat ke-14 itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Jadi ini disebut dengan at-tawajjuhu bil ibadah. Perintah untuk beribadah secara umum, secara khusus adalah sholat. Ya. Abang nggak apa-apa lah, abang nak ngerjain apa, ini kerjanya apa, tapi jangan lupa ya bang, sholat. Sholat ya bang, nggak usah kita sentuh masalah pencurinya, masalah dia berbuat masalah, nggak usah kita sentuh. Ya kita sentuh, jangan lupa sholat ya bang. Itu baik sama aku sama abang. Sholat ya bang. Macam mana deh? Ya terserah abang lah. Mau sholatnya berdiri boleh, mau duduk juga boleh, mau berbaring juga boleh, dengan isyarat juga boleh. Tapi kalau abang nggak bisa lagi, aku sholat tidak apa-apa. Allah. Nah iya kan? Itu baik. Kita tidak usah sentuh. Karena ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Masuk sudah. Syahadat dia. Lalu apa perintahnya? Pertama, jangan bohong. Yang kedua, sholat. Kecil. Jangan bohong dan sholat. Rasulullah tidak menyentuh masalah dia berzinahnya, masalah dia minum-minumnya. Nggak disentuh sama Rasulullah SAW. Tapi yang dua, jujur dan sholat. Akhirnya apa? Sahabat ini udah, karena saking mudahnya apa-apa. Lihat kawannya lagi minum. Gimana kalau aku minum? Sebab nanti kalau Rasulullah tanya, aku udah minum dah hari ini. Kalau aku minum, tadi aku dimarah Rasulullah. Kayak jujur, kalau aku udah jujur, berarti aku udah Islam kata dia kan. Dah lewatlah perempuan cantik ini, mau menggoda dia yang biasa dia pakai gitu. Ayolah bang, kalau bahasa kita kan ini orang Arab namanya kan, nggak tahu lah bahasanya gimana kan gitu kan. Kata dia, ayo. Pas sudah sampai dekat, ya Allah lupa. Aku harus jujur. Kalau Rasulullah bertanya, apakah aku sudah melakukan perzinahan di hari ini? Kalau aku katakan iya, berarti bermasalah dengan agamaku. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jadi orang jujur berarti. Berat, kenapa? Karena semua itu datang kepadaku ketika aku mengatakan aku harus jujur dan aku harus sholat. Tapi ketika dia datang, beratnya bukan main. Tapi memang ini berat ya Rasulullah, bukan ringan. Rasulullah senyum. Tidak disentuh masalah kemaksiatannya. Kita enggak. Udahlah bang, jangan ngerokok. Nah, apalah dia ngerokok, enggak apa-apa, yang penting dia sholat dulu lah. Kalau kita rokoknya, enggak sholat dulu. Allah. Kita yang banyak. Kita kan mencaci maki orang saja, nggak ada memotivasi. Lama-lama juga nanti dia kurangin rokoknya. Lama-lama juga dengan izin Allah, dia lepas rokoknya. Kenapa? Yang penting sholat. Jangan lupa bang, sholat dia. Sholat lah. Kenapa? Sholat itulah mudah-mudahan abang jadi kayo, abang jadi tenang. Udah. Serahlah. Ya mau rokok, mau apa itu urusan dia nanti. Tapi sholat adalah wajib. Nah jadi ibadah yang khusus itu adalah sholat. Jangan tinggalkan dalam kondisi apapun. Kalau Allah sedang panggil, lepaskan semua urusan dunia. Segerakan dulu hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam surat ke-8 ayat 24. 8 ayat 24. Sisi kanan agak ke bawah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Tolong dibaca sebenarnya. Wahai orang-orang yang beriman, berdoa kepada Allah dan Rasul apabila ada yang menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,
dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan Nah, dikumpulkan. jadi kalau kita menyegerakan hak Allah dan Rasul, maka Allah akan memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan apa? Ya, kehidupan yang lebih baik. Segerakan kalau Allah panggil, jangan nanti kaget dulu ya Allah. Kenapa? Karena ini terus belum selesai nih, disusun-susun. Lah salah deh, kenapa nyusunnya pas mau sholat? Kagetlah dulu, ini tinggal 10 menit lagi, 15 menit kita paksakan harus kita susun. Padahal ini banyak, nggak mungkin ini selesai. Tahan dulu. Allah dulu. Habis sholat apa? Makan dulu. Terserah lah. Yang penting selesai, karena sholat sudah lewat. Itu saja. Itu sekali. Ya. Membiasakan gitu untuk mendahulukan hak Allah. Ini kita pernah mendapatkan bahwa kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah? Pernah ada? Dahulukan perintah Allah, Pertama, selalu mendahulukan perintah Allah. Yang kedua, mencukupkan kebutuhanku. dia tidak pernah khawatir bahwa Allah mencukupkan rezekinya. Yang ketiga, dia tidak pernah mau makan sendiri. Ada kan Bu di belakang? Ada. Makan sendiri. Jangan makan sendiri. Ya, ibu kan gak mau makan sendiri kan, makanya ibu bawa supaya apa semua bisa makan walaupun ibu hanya nyicipin sedikit, gak apa-apa. Dapat dari semua. Ibu ambil semuanya apa keberkahan dari orang yang ngaji pagi hari. Allah. Kalau dicuri silakan. Ibu bisa makan makanan ini. Dapat ibu banyak, ada berapa orang di sini ibu? Wah, subhanallah. Dapat berkahnya, mudah-mudahan dari satu orang ini bisa mengabulkan keberkahan dari ibu. Amin. Ya Allah. Ya, nah, jadi ini bagaimana kita melakukan perintah Allah dengan ibadah itu. Nah, yang ketiga, inna sa'ata atiyah. Sesungguhnya waktu kiamat itu akan datang. Akadu ukhfiha. Tidak ada satupun yang akan tahu kapan dia datang. Jadi karakter yang ketiga, perkara yang ketiga yang ingin dijelaskan di sini adalah tentang keimanan kepada hari kiamat. Tadi berbicara tentang masalah akidah, tentang keesaan Allah. Yang kedua, perintah tentang ibadah. Yang ketiga adalah keimanan tentang hari kiamat. Tiga ini. Ya, jadi karakter yang ketiga, perkara yang ketiga adalah keimanan kepada hari kiamat. Di ayat yang ke-15, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada satupun yang tahu. Kenapa Allah sembunyikan? Kenapa ada hari kiamat? Kenapa Allah memberikan kepada kita hari kiamat? Apakah itu kiamat kecil ataupun kiamat besar? Kenapa? Apa alasannya? Adakah di dunia ini keadilan? Dan apakah keadilan itu selalu diterapkan? Tidak. Maka dengan cara kematian dan kiamat itulah Allah ingin menerapkan keadilan. Oh. Hati-hati ya. Hati-hati yang bermaksiat. Hati-hati yang melakukan dosa besar. Hati-hati yang berbohong. Akan ada kiamat kecil dan kiamat besar. Disitulah kita akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah. Tanpa bisa menyokong. Sekarang silahkan Anda lakukan itu. Yang berbuat maksiat, silakan semaunya. Tapi ingat, kalian akan mati dan kalian akan mendapati hari kiamat. Nah itulah Allah akan mendatangkan kiamat itu karena Allah ingin membalas orang-orang yang soleh. Karena ketika di dunia dia tidak dapat keadilan, nanti dia dapat Allah akan memberikan keadilan itu kepada, akan memberikan tempat yang terbaik. Jadi jangan iri, jangan takut, jangan takut. Itulah kiamat. Akan ada batasnya semua ini. Ya, di dalam surat ke-29 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, surat Al-Ankabut ayat 4 dan ayat 5. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajrallahi la'at wa huwas samiul alim. Ya. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa mereka tidak akan diazab? Terus terjemahannya, Sangat buruk apa yang mereka tetapkan. sangat buruk apa yang mereka tetapkan. Ayat yang kelima, Barang siapa bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha nah, Melihat. jadi bagi orang yang beriman, dia berharap kapan datang bertemu dengan Allah. Karena ya Allah,
ingin bertemu denganmu ya Allah, kapan datang, kapan datang? Ya mati dulu lah. Nah, sudah siap belum kita mati? Pagi ini Belum. sudah siap. Katanya mau bertemu dengan Allah. Siap belum, Bu? Katanya mau bertemu dengan Allah. Ya, mau bertemu dengan Rasulullah. Kemana, Bu? Ketemu gorengan. Mau kapan siapnya, Bu? Kalau gorengan udah siap di belakang, ini udah hampir jam 11 ya. Ya Allah, dan sekalian. Kita harus siap ini, siap gak siap kita harus siap Bapak dan Ibu. Kita mau bertemu dengan Allah masalahnya. Nah, inilah tempat yang seadil-adilnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Makanya di dalam ayat ini Bapak dan Ibu, ayat 14 dan 15 ini ada 3 kata yang perlu menjadi perhatian. Pertama, ada namanya qasrun. Ya, qasrun yaitu kata pembatas. Apa pembatasnya? Anallah la ilaha illa ana. Jadi tidak ada Tuhan ya, selain Allah melainkan aku. Qasrun, pembatas. Jadi tidak ada Tuhan yang lain. Jangan jadikan Tuhan yang lainnya kecuali hanya aku. Hati-hati kepada. Ini kita bisa ngomong, tapi kenyataannya kita berat. Ya, jangan memuji orang, kenapa? Supaya kita mendapatkan apa? Kenyamanan sama dia. Jangan, biasa saja. Ya, jangan takut kalau dia tidak suka dengan kita karena kita membantah omongan dia. Kenapa? Karena kita punya masalah di waktu itu. Ya sudah, biarin aja kalau dia nggak suka. Gak perlu takut kepada dia. Kalau kita tidak dapatkan jatahnya, dapat peluang darinya, kata siapa orang dia juga peluang dari Allah, bukan dari dia. Yang kedua ada kalimat an-nafiyun, yaitu penafian. Ya, dinafikan. Apa itu? Bahwa yang disembah juga adalah Allah. Bagaimana cara menyembahnya? Dengan sholat. Ya, dengan sholat. Lalu juga ada al-istithna, pengecualian. Ya, pengecualian. Arti pengecualian di sini ada 3. Illa ana. Saya Allah. Bukan saya, kita. Yang kedua adalah as-shalah. Tidak hanya ibadah secara umum, tapi as-shalah secara khusus. Yang ketiga adalah as-sa'ah. Apa pengecualiannya? Hari kiamat. Sudah tidak ada lagi yang bisa mengotak-atik di sini. Dan itu sekalian. Kiamat. Jadi ada qasrun, ada an-nafyun, dan ada al-istithna. Ya, pengecualian. Dan disinilah kita Allah membutuhkan pada diri kita adalah pengakuan. Apakah betul kita ini sebagai orang yang bakal menyembah dirinya? Ya, menyembah dirinya. Maka kita lihat kepada Ibu. Ya, kita lihat terjemahannya kepada Ibu sekalian di ayat yang ke-15. Coba perhatikan kepada Ibu sekalian di ayat yang ke-15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi Allah akan membalas semua apa yang sudah kita usahakan dengan seadil-adilnya kepada Ibu sekalian. Dengan seadil-adilnya. Maka di ayat yang ke-16, fala yasuddannaka 'anil la yu'minu bihi wa tabahu wa tarda. Apa artinya? Janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Jadi jangan sampai kita berpaling Bapak dan Ibu sekalian terhadap orang-orang yang tidak yakin kepada ketetapan Allah. Ini semua karena akulah yang memberikan ini kepadamu, peluang ini pun juga karena aku. Jangan yakini model kayak begini Bapak dan Ibu. Bila perlu kita menjauh dari dia. Kenapa? Lama-kelamaan kita kayak dia nanti. Nular. Ini virus nih, ini lebih kuat daripada virus COVID. Bahaya. Ya, bahayanya. Kalau COVID langsung meninggal kita, nggak apa-apa. Kalau ini hidup dia tapi bikin rusak. Bikin rusak. Jadi syirik ini. Seakidah. Iya. Yang kedua, wattabah hawa. Lalu dia orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia sudah tidak yakin kepada Allah, lalu orang ini selalu mengikuti hawa nafsunya. Sudahlah, tinggalkan kepada Ibu sekalian. Hanya kita tidak boleh memutus hubungan, tetap kita berhubungan dengan dia dengan batasan, tetapi kita tidak bergaul sepenuhnya dengan dia. Kenapa? Karena kita akan seperti dia. Ini kan syaitan yang hidup. Menular nanti kepada Ibu sekalian. Maka Allah katakan fatarda. Apa itu fatarda? Akan binasa. Binasa.
Jadi apa yang kita usahakan selama ini beribadah kepada Allah menjadi hancur. Kenapa? Karena mengikuti orang yang tidak yakin, tidak percaya kepada Allah, dan mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka di dalam surat yang keempat, ayat 27, ayat 28, surat An-Nisa, ayat 27, ayat 28. Yuridullahu ayatuba alaikum wa yuridul ladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Dan Allah hendak menerima taubatmu dan orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki kamu berpaling sejauh-jauh dari kebenaran. Ayat 28. Allah memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Nah, jadi Allah menginginkan agar kita selalu bertobat, karena akan ada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Untuk apa? Untuk mengajak kita supaya tidak bertobat, jauh dari kebenaran. Padahal Allah SWT meminta kepada kita bertobat itu karena Allah ingin meringankan beban kita. Karena Allah itu menciptakan kita dalam keadaan lemah. Nah, sekarang udah lemah, ya sudah kita tutup aja. Selesai. Kepada ngantuk nih. Oh, udah datang. Makanan sudah datang. Oh, ini. Jadi enak bu. Allah ya Rob, enak banget Kasih spion. Spion buat tuh. Ya, jadi sini enak banget gitu. Allah. Kalau udah ada pekan ini, pekan datang, wah udah mulai banyak yang datang dari belakangnya maksudnya. Oh, nggak kurang, gitu. Apalagi kurang syukur yang kita. Satu orang Satu piring. Masya Allah. Baik ibu sekalian, kita cukupkan sampai ayat ke-16. Tolong tadi seperti Allah mengatakan kepada Nabi Musa, apa perkataannya? Apa perkataan Allah kepada Nabi Musa? Sebelum kalimat wastami' lima yuha, apa kalimatnya? Ayo, ayat yang berapa tadi? Sebelum wastami' lima yuha. Ayat 12. Ada Lepaskan rompamu. ada kalimat wastami' lima yuha. Sebelumnya apa? Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Kita sudah dipilih oleh Allah, maka dengarkan. Apa yang tadi kita dengarkan, tolong dipraktekkan. Ada 3 perkara. Perkara yang pertama adalah wahyu Allah kepada Nabi Musa apa? Mempertuhankan Allah. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah. Apa itu? Sholat. Yang ketiga, yakin akan hari kiamat. Itulah wahyunya. Tolong wahyu ini ingat-ingat. Tapi jangan ingat aja, kerjakan. Karena ini wahyu Allah kepada Nabi Musa. Lain lagi nanti kepada Rasulullah SAW caranya. Lain caranya. Nah, itulah keberkahan dan itulah apa? Pekerjaan yang panjang dari Allah kepada Nabi Musa untuk melaksanakan 3 hal ini. Berarti kita yang dapat hari ini punya kerjaan besar dan kerjaan panjang ke depan. Tidak hanya bagi-bagi beras, tapi ini ada 3. Nah, nanti kita akan evaluasi tidak ini. Insyaallah. Tapi jangan takut kalau disuruh untuk menghafal. Tapi sementara tidak ada perintah untuk menghafal. Kan tidak ada. Pokoknya ya dihafalkan sajalah sendiri. Ya, dihafalkanlah sendiri. Doa yang Nabi Adam tadi surat apa tadi? Surat ke-7 ayat ke-23. Surat ke-7 ayat 23. Baik, Allah alam soal. Ada yang mau ditanyakan waktu itu? Sambil silakan dinikmati. Yang tadi kan masalah yang kita baca Al-Quran itu kan harus pelan-pelan tuh. Jadi kita nggak perlu kan gitu. Misalkan 1 hari 1 juz, kalau misalnya kita perlu masih ditajud itu apa harus pelan-pelan ditajud itu. Ya tadi, jadi tidak boleh terburu-buru itu. Jangan karena target. Targetnya hari ini 1 juz, 2 juz. Tapi bacaan kita banyak salah. Ya udah perlahan saja. Kalau dalam bahasa surah Al-Muzammil itu Qurabil Quran tartila.
Jadi bacalah dengan tartil. Sudah dengan tartil kita baca. Nah, tinggal bagaimana kita men-set bagaimana hari ini bisa satu juz, misalnya satu waktu sholat 2 lembar. Ya kan berarti kalau 5 waktu sholat 10 lembar. Selesailah sudah. Kalau kita ingin 2 juz berarti satu waktu 4 lembar. Supaya nanti kita bisa sampai 2 juz. Itu saja. Mau yang mana lagi yang ringan yang mau kita cari? Gak ada lah. Itulah yang paling ringan. Yang satu hari itu ya satu waktu itu 2 lembar. Nah kita kan suka cari yang paling ringan. Nah, jadi tidak ada alasan juga nanti karena kan bacaan aku belum bagus, jadi tidak perlulah satu hari. Nah itu memang dasar orang malas mencari alasan untuk tidak melakukan. Yang ada alasan. Jadi membiasakan tadi dia membaca dulu sambil dia belajar. Datanglah kepada guru Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Jangan malu. Kenapa? Karena Al-Quran itulah yang akan mendatangkan keberkahan yang sangat besar dari pekerjaan dunia yang kita lakukan. Dunia yang kita lakukan ini biasa saja, tapi kalau dia ditopang dengan Al-Quran, maka dia akan lebih berkah, lebih besar. Dia dapat. Kenapa? Satu huruf Al-Quran 10. Bisa jadi rezeki kita dari satu huruf itu. Satu huruf itu ada 10. Kesehatannya, anaknya, istrinya, rumah tangganya, usahanya, pendapatannya 10. Nah, berapa huruf yang kita baca dalam satu rangkaian kita baca tadi? Yakini, makanya minta kepada Allah, jadikan ayat dan huruf-huruf yang kita baca menjadi keberkahan di hari ini buat kita. Bagaimana cara? Ya kita minta sama yang kuasa. Sebab itu ayat Allah, bukan ayat manusia yang bikin, bukan syair, bukan. Hanya masalahnya kita yakin apa enggak? Al-iman, yakin enggak? Jangan ngikuti orang yang gak yakin. Susah lah, aku baca dulu kayak gini. Susah juga masih sampai sekarang. Karena gak yakin, karena dia mengikuti orang nafsu. Nah tinggalkan itu. Oh alam misal. Ada lagi? Ya. Ustaz, buat mau nanya Ustaz. Ya, nanya Ustaz. Ya, tanya. Ayo. Perbedaan yang di surat Al-Maidah masa arti Tadi tentang. Belum boleh tadi udah dibahas. Oh. jadi masalah Ya, kenapa? Maksudnya yang tidak boleh bukan pemimpin. Entah. Tentang apa mas? Tentang udah tuh. Udah tuh. ada kan yang di itu Ahok. Ya mas. Iya, Antara Masuk nggak di pemimpin situ? sama dia. Hah? masuk dari menurun gitu. Nurunnya. Jadi ayat ini harus kita perhatikan. Ayat 51 itu berhubungan sampai ayat ke-63. Dia tidak berdiri sendiri. Ya, coba perhatikan terjemahnya apa coba? Ayat 51. Wahai orang yang beriman, jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, maka mereka satu sama lain saling Mengerikan. Barang siapa di antara kamu yang dan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya. Nah, jadi yang harus kita pahami di sini begini. Aulia. Aulia itu apa? Teman. Pemimpin. Jangan diterjemahkan dengan bahasa kita. Bahasa Allah. Al-Quran yang ini beda dulu ya Ustaz. Ya artinya ini kan saling menerjemahkan, saling menguatkan pada dasarnya. Kalau yang ini pemimpin. Iya, ini juga pemimpin. Sama pemimpin. Ini teman sejak Tapi kita lihat ayatnya. teman setia. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara auliya. Oh iya. Pemimpin. Aulia itu pemimpin. Ba'dhum auliya ba'din. Aulia lagi, bukan teman. Ya, teman itu kan kalau dalam bahasa Arab itu kan sahabat, ashab. Ya. Nah di sini aulia pemimpin. Sudahlah, kembalikan ke ayatnya, jangan terjemahan kitanya.
Aulia itu artinya pemimpin. Nah bisa jadi teman setia ini teman yang akan kita jadikan pemimpin, tapi dia dari Yahudi dan Nasrani. Lah nggak usah dibahas, kalau panjang pembahasannya. Karena orang yang membahas ini tidak melihat ke ayatnya, dia hanya lihat terjemahannya. Kalau terjemahannya nggak bakal selesai pada ini. Karena setiap terjemahan itu macam-macam, berbeda-beda. Misalnya ini pemimpin. Nah itu yang dari wakaf Malaysia itu tuh dari Malaysia malah. Itu pemimpin bukan Indonesia. Nah, mau dari terjemahan apa yang Depak juga pemimpin. Jadi macam-macam kondisinya. Tapi kita kembalikan dulu kepada Aulia. Aulia artinya pemimpin bukan teman. Teman setia itu ya tadi kita jadikan dia seperti pemimpin. Dia nggak bisa. Selagi masih banyak Muslim, jangan jadikannya yang lain. Kenapa? Karena dia akan berbeda. Sejahatnya Kamal Atatürk tetap masih ada azan, walaupun azannya azan Turki. Tapi kalau orang itu yang memimpin bukan yang sesama agamanya, apa yang terjadi? Wallahualam, sudah banyak terjadi itu. Habis, jangankan azannya memakai bahasa sendiri, malah azan dan masjidnya pun di bumi hangus. Beda kan? Beda aturan. Ya kan, kita pernah membaca tentang sejarah apa itu sebelum Spanyol itu ada dulu negara Islam apa namanya Babilonia. sebelum Prancis, belum dikatakan dia Prancis, Andalusia. Andalusia kan negara Islam yang ujungnya apa, jadi Paris. Semua kuburan orang Islam itu jadi salib semua, dirubah jadi salib. Ada apa? Ada kerjasama dengan orang salib. Lama-lama Sultan ini berpikirnya jadi rusak. Kenapa? Karena dikirim perempuan, dikirim minum-minuman yang cantik-cantik dikasih, lalu ada upeti emas. Lama-lama dia lupa sampai ibunya mengatakan, negeri ini, Andalusia ini hancur gara-gara kamu. Jangan kamu meminta maaf kepada ibu. Allah. Sampai ibunya mengatakan begitu. Kamu sudah hancur baru datang kepada ibu. Kamu ketika aku ingatkan, kamu tidak mau ingat. Hancur karena kamu. Itu kalau orang berbeda. Hanya hati-hati. Kalau dia kecil, dia masih. Tapi kalau dia besar, kita lihat tadi dua. Makanya, jangan jauh-jauh lah. Seperti negeri kita sendiri di bagian timur sana. Bagaimana kondisi? Yang Muslim, teman-teman kita kayak di mana? Gitu kan tidak bisa kita pungkiri. Teman-teman dari ser-seran dari sana ke apa? Gimana? Yang wilayah lebih banyak memiliki apa jumlah agamanya lebih besar di situ, mendominasi. Kita yang Muslim nggak bisa apa-apa, ya kan? Itu jangan.